Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Piye kabare? Enak zamanku toh. Enak zamanku toh. Itu kerinduan-kerinduan ya untuk kembali ke masa lalu di zaman Pak Harto dulu. Harto itu memang jasanya besar ya. Jasanya besar, membela rakyat kecil, itu kelebihannya ya. Contoh, banyak SD, sekolah dasar, impres ya, dibangun di zaman itu. Jadi mementingkan pendidikan dasar karena menjawab persoalan langsung. Terus ribuan jaringan irigasi untuk pertanian sehingga kita mencapai swasembada beras, gak impor ya kan. Jadi SD Inpres itu artinya instruksi presiden, maksudnya instruksi Presiden Soeharto untuk bikin sekolah dasar ya di desa-desa pelosok itu supaya rakyat Indonesia menikmati pendidikan dasar. Itu keputusan politik yang cemerlang ya, yang berpengaruh panjang sampai sekarang kan. Terus juga keputusan politik yang sampai sekarang dirasakan itu apa, misalnya puskesmas, pusat kesehatan masyarakat yang ada di kecamatan. Di sini di Parung ada tuh puskesmas, pindah sekarang ke Warusa. Masih di sini, masih di kecamatan, yang pindah intinya apa, kantornya, tapi di Parung puskesmasnya. Itu dibangun dia di seluruh kecamatan di Indonesia. Itu jasa dari keputusan politik Pak Harto tuh yang masih kita nikmati. Jadi karena dia apa, membela rakyat kecil ya, membela petani, kasih pupuk, dibangun KUD, masih ingat ya, KUD Koperasi Unit Desa yang membeli hasil-hasil pertanian di tingkat petani itu ya kan. Nggak tahu sekarang kabarnya KUD itu gimana. Terus bukan hanya membela rakyat kecil, dia juga membela kebanggaan bangsa ya, dengan memproteksi berdirinya pabrik pesawat terbang tuh. Dengan proteksi perlindungan politik dari Harto, meskipun dikritik, dia ingin punya industri pesawat terbang. Dari tahun 74 itu B.J. Habibie bikin pabrik pesawat Nurtanio di Bandung di bawah sepenuhnya perlindungan politik Pak Harto. Sampai betul-betul terbang tuh pesawat bikinan orang Indonesia sendiri, yang tadinya dikritik sama orang Indonesia sendiri, apa bisa kita bikin pesawat. Ternyata terbang itu N235 dan N250 ya. N250 itu N235 apa ya? Ya bisa dilihat di YouTube itu, penerbangan perdana itu. 35 itu mesinnya 2, N-nya Nusantara atau Nurtanio apa ya? 35 seat, 35 penumpang. Kalau 250 N25 Nusantara 2, mesinnya 2, 50 tempat duduk, 50 seat. Bisa itu. Ya, kalau Habibie nggak dapat perlindungan politik, B.J. Habibie yang membuat pabrik itu, tentu kita nggak bisa membuktikan kepada dunia bahwa kita bisa menguasai ilmu pengetahuan pada level tinggi, high tech ya. Karena syaratnya ke Habibie waktu itu, boleh Habibie bikin apa saja kecuali satu, kata Pak Harto, jangan mengobarkan revolusi. Itu jasa dari Pak Harto sehingga kita bangsa Indonesia punya
pabrik pesawat terbang dan bisa bikin pesawat terbang. Malaysia belum bisa bikin pesawat, ya kan? Indonesia bisa. Luar biasa kan jasa dari Pak Harto itu. Kemudian paham komunis itu dibabat habis melalui MPRS nomor 20 atau 25 itu ya, tahun 66. Kemudian 10.000 orang-orang komunis itu dikurung di Pulau Buru, ya kan? Dan dibabat habis paham komunisme, Marxisme, Leninisme. Nggak dikasih ampun tuh. Untuk melindungi kepentingan bangsanya yang mayoritas umat Islam. Nah, itu keputusan politik yang berani, leadership itu yang menentukan kepemimpinannya itu, ya kan? Itulah apa namanya, ya ada korupsi yang besar waktu itu, saya masih dengar itu geger. Saya baca di Kompas waktu SMP apa SMA itu, namanya Budi Haji itu, korupsinya 6 miliar. Gila, 6 miliar zaman itu luar biasa. Bulog kalau nggak salah dia tuh di Kalimantan apa di mana itu yang masih terkenang ya, masuk penjara lah dia ya. Korupsi yang terungkap besar itu di samping Pertamina ada juga korupsi. Hatta juga disuruh bikin apa komite pemberantasan korupsi lah kira-kira gitu ya. Ya nggak berhasil juga. Korupsi ada, tetapi berpihak ke rakyat kecil itu Presiden Soekarno, Presiden Soeharto itu nyata gitu loh. SD Impres, Puskesmas, irigasi, pertanian, sampai ya bikin jalan tol juga, tol Jagorawi, tol pertama di Indonesia. Saya naik di gundukan atas di jembatan tol itu yang masih tanah waktu saya kelas 1 SMA negeri 14 di Cilitan. Jadi saya menyaksikan ya, tol itu baru di gundukan tanah aja, masih belum dibangun jembatannya tahun 77. Baru pertama kali itu Indonesia punya jalan tol. Jadi punya visi ke depan yang jauh. Terus nggak bangun jalan tol terus-terusan, tetap berpihak ke kebutuhan rakyat dulu, ya. Kesejahteraan ya, bukan untuk gagah-gagahan. Bikin bendungan-bendungan juga untuk pertanian, ya, untuk pertanian. Jadi bukan membela, bukan untuk berpihak ke apa pengusaha-pengusaha itu. Malah pengusaha Cina itu dibesarkan itu dengan harapan pengusaha-pengusaha Cina yang di bawah perlindungan proteksi politik Pak Harto itu nanti bisa membesarkan, memajulah pengusaha-pengusaha pribumi, yang harapan itu tidak terkabul karena orang-orang pengusaha Cina yang dibesarkan dalam perlindungan Pak Harto itu tidak mau ya membesarkan pengusaha pribumi. Kemudian Pak Harto membangun, mendorong pengusaha-pengusaha pribumi sendiri, seperti termasuk anaknya Tommy atau Abdul Latif, Fahmi Idris, siapa lagi itu ya. Menghadapi kenyataan orang-orang Cina yang dibesarkan, pengusaha Cina di Indonesia itu ternyata ya tidak memihak ya pribumi, besar untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, tentu zaman Pak Harto orang mengenang ya, harga terjangkau, beras terjangkau, ya kan? Ya begitulah ya. Saya hidup SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, sekolah negeri dari SD sampai perguruan tinggi negeri itu dalam pemerintahan Pak Harto ya. Sampai saya lulus ya. Kemudian 10 tahun kemudian terjadi reformasi. Ya. Jadi saya merasakan ya, membandingkan dulu sama sekarang. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, piye?
apa ledekan sebenarnya itu piye apa enak zamanku toh. Kata Pak Harto kira-kira secara imajinatif. Ya tentu banyak orang yang mengiyakan ya. Sekarang kita memang perlu berpikir ulang ya. Sekarang jutaan tenaga kerja Indonesia itu bertebaran di luar negeri. Taiwan, Hong Kong, Korea, Arab Saudi, ya, Malaysia, Singapura. Ya, umumnya ya, mohon maaf ini tenaga kerja yang level-level tidak terlalu tinggi ya, skillnya. Tapi pada saat yang bersamaan ratusan ribu tenaga kerja Cina masuk ke Indonesia, sementara orang Indonesia sendiri sekarang susah cari kerjaan di negerinya sendiri. Tapi pemerintah yang sekarang membiarkan yang resmi ratusan ribu tenaga kerja itu masuk ke kota-kota di Indonesia dari sebuah negeri yang pusatnya komunis dunia itu Cina. Yang pertama, sehingga menimbulkan kekhawatiran ya di kalangan pensiunan tentara, kenapa dibiarkan ya orang-orang komunis masuk Indonesia, padahal mereka dulu berjuang ya, menjaga NKRI, menghalau faham komunis. Itulah masalah kita ya. Ada lagi yang mengingatkan, di Cina kan berlaku wajib militer. Anak muda wajib menjalani pendidikan militer ya. Berarti orang-orang yang masuk ke Indonesia itu mereka sebenarnya militer semua. Apa enggak ada hidden agenda atau agenda tersembunyi? Ya. Berselimut atau ya mendefinisikan diri sebagai tenaga kerja asing ya. Padahal mereka orang-orang yang pernah dididik secara militer. Apakah tidak ada kekhawatiran sama sekali? Apa sudah betul strategi pembangunan Indonesia yang dijalankan oleh pemerintah sekarang dengan membuka pintu lebar ya, banjirnya tenaga kerja asing? Tentu mencemaskan ya buat kelompok-kelompok yang mengerti tentang arti makna sebuah kedaulatan negeri. Seakan-akan kita tidak punya kedaulatan lagi. Itulah ya kondisi kita. Di samping sekarang paham komunis itu yang menurut berita-berita itu begitu terasa ya, sudah melakukan persiapan ini, kongres ini. Kalau lihat dari cerita atau ceramahnya Ustadz siapa itu yang ahli komunis, Alfian Tanjung, mengerikan ya. Ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang melihat dengan sungguh-sungguh persoalan ini. Dan persoalan itu adalah ada ahlinya, yaitu Ustadz Alfian Tanjung dan beberapa tokoh yang lain seperti Kiflan Zen yang sekarang mungkin masih dalam tahanan dengan tuduhan makar. Jadi enak zaman mana, enak hidup di era mana, di era Pak Harto atau di era sekarang? Apalagi sejak zaman ada pandemi corona ini, banyak orang kehilangan pekerjaan ya. Tetapi tenaga kerja Cina itu dibiarkan kembali masuk ke Indonesia di saat bangsa Indonesia itu melakukan PSBB ya, membatasi pergerakan manusia untuk membatasi pergerakan virus corona yang berbahaya itu. Tapi pada saat yang sama kita mempersilahkan, kekuasaan mempersilahkan TKA Cina itu bekerja kembali.
Jadi kita tidak mengerti tentang leadership ya yang sedang berlaku di Indonesia sekarang. Tampak ada kegugupan dalam menghadapi masalah dan menghadapi masa depan. Seolah-olah Indonesia akan mati tanpa bantuan dan investasi Cina. Apakah betul? Ya. Terus bagaimana nasib petani yang tidak dibela itu? Tidak diberikan pupuk, tidak diberikan satu arahan yang jelas sehingga kita memiliki satu kemampuan untuk menghasilkan padi sendiri, menghasilkan buah-buahan sendiri, menghasilkan sayuran sendiri sehingga tidak tergantung pada impor sebagaimana 6 tahun terakhir ini. Segalanya impor, termasuk beras, termasuk gula, termasuk buah-buahan. Belum lagi kita menyaksikan zamannya Pak Harto, kita bisa menyaksikan lahirnya pemikir besar seperti Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dengan pribumisasi Islamnya, atau lahir seorang Nurholis Majid dengan slogannya Islam yes, Partai Islam no. Kita menyaksikan juga ada Sujat Moko, ya kan, kemudian ada Kunto Wijoyo, ada Adi Sasono, ada Dawam Raharjo, orang-orang yang lahir di bawah rejim Pak Harto. Sekarang setelah 98 sampai 22 tahun reformasi, terjadi desentralisasi ya, penyebaran korupsi di berbagai daerah dengan tingkat gradasi yang berbeda-beda, tetapi menyebar dia sekarang, dilakukan juga oleh generasi baru ya. Kejahatan kerah putih itu berlaku ya, kebocoran di mana-mana, di Asabri ya kan, Pedi Pelindo, kemudian di mana lagi itu ya, Jiwasraya, belum di tempat-tempat lain. Entah bagaimana nasibnya yang uang-uang yang dulu juga ratusan triliunan itu untuk membantu bank-bank milik orang Cina itu juga tidak kembali pada kasus BLBI. Jadi pemerintahan ini setelah Pak Harto itu tidak membela rakyat kecil ya, membela menengah ke atas. Itu bedanya zaman dulu, zaman Pak Harto dengan zaman era sekarang. Ya sekedar ini ya, saya nggak tahu solusinya. Orang-orang pandai itu lebih tahu solusinya. Orang-orang pandai yang tidak kompak di pemerintahan. Katanya PSBB dilonggarkan, yang satu bilang tidak ada kelonggaran, tetap diketatkan. Yang benar itu yang mana sih? Yang presiden itu yang mana sebenarnya? Ya. Ya sudahlah, rupanya ada kegagapan di dalam mengelola kekuasaan pada era sekarang. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahayanya nggak dapat. Ya, saya bisa apa? Ngomong nggak jelas, ngomong ya sistematis. Piye kabare? Enak toh? Enak zamanku toh? Setuju atau nggak setuju? Jangan lupa ya di subscribe, ya. Terus dipencet like, terus komentarnya yang ini ya, yang positif. Ya. Nggak setuju ya nggak apa-apa, tapi pakai bahasa yang baik. Terus di share ya, video ini kalau dirasa manfaat ke grup-grup media sosial yang lain ya. Ya udah gitu aja. Saya mau tidur habis ini.
Ntar malam-malam saya iktikaf ya, insya Allah kalau bisa bangun malam ini. Sekarang kan tanggal 22 Ramadan ya, atau hari Sabtu ini tanggal 16 Mei ya. Jadi 10 hari terakhir usahakanlah untuk iktikaf ya. Self talk ya. Jadi berbincang-bincang ya. Muhasabah ya. Menghitung-hitung amal kita, dosa-dosa kita, dan juga berkholwat ya, menyendiri, bercakap-cakap dengan Allah di kesunyian dan keheningan malam ya, dan bertobat ya, karena umur selalu mengintai pada butiran nafas kita sendiri. Wes gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi. The N250, under the command of test pilot Erwin Dharmawinata, pilot Captain Sumarwoto, flight test engineer Hindawan Hario Wibolo, and flight test instrument engineer Yuaris Riyadi, headed for the runway to carry out the N250's maiden flight.